Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabni Septiani, jurusan akuntansi di Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Saya membuat video ini untuk tugas akuntansi manajemen dan biaya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cost volume profit atau biaya, volume, dan laba. 3 elemen pokok dalam menyusun laporan laba rugi sebuah perusahaan. Pertama, definisi analisis cost volume profit. Analisis cost volume profit adalah analisis yang digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan dalam biaya dan volume dapat mempengaruhi pendapatan operasional perusahaan dan pendapatan bersih. Cost volume profit menekan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Setelah itu ada tujuan analisis cost volume profit. Yang pertama yaitu mengetahui berapa jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Yang kedua, mengetahui dampak pengurangan biaya terhadap titik impas. Yang ketiga, mengetahui dampak kenaikan harga terhadap laba. Yang keempat, mengetahui berapa volume penjualan dan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan dengan sumber daya yang dimiliki. Yang terakhir yaitu mengetahui tingkat sensitivitas harga atau biaya terhadap laba. Setelah itu ada dasar-dasar analisis cost volume profit. Yang pertama, margin kontribusi. Yang kedua, hubungan cost volume profit dalam bentuk grafik. Yang ketiga, data margin kontribusi. Di sini terdapat gambar margin kontribusi. Margin kontribusi ini yaitu nilai pendapatan bersih setelah dikurangi biaya variabel. Rumusnya, margin kontribusi sama dengan pendapatan bersih dikurangi biaya variabel. Di atas juga terdapat grafik margin kontribusi. Setelah itu ada titik impas. Titik impas atau BEF yaitu tingkatan aktivitas di mana suatu organisasi tidak mendapatkan laba dan juga tidak mendapatkan rugi atau sama dengan 0. Titik impas dapat dihitung dengan cara persamaan matematika, kontribusi margin per unit, kontribusi margin rasio, pendekatan grafik. Di sini juga terdapat perhitungan titik impas. Rumusnya yaitu jika mencari laba sama dengan penjualan dikurangi beban variabel dikurangi beban utang. Sedangkan untuk penjualan yaitu penjualan sama dengan beban variabel ditambah beban utang ditambah laba. Sini juga terdapat contohnya. Biaya tetap sebulan sebesar 140 juta yaitu terdiri dari gaji pegawai 75 juta, biaya penyusutan mobil 1.500.000, biaya asuransi kesehatan 15 juta, biaya sewa gedung kantin 18.500.000, biaya sewa pabrik 30 juta. Di sini kita masukkan ke rumus yaitu BEF unit sama dengan biaya tetap harga dibagi unit dikurangi biaya variabel bagi unit, yaitu BEF unit sama dengan 140 juta yaitu biaya tetap semuanya tadi dikali 95.000 dikurangi 75.000. BEF per unit 140 juta kali 20 dibagi 20.000 per unit
Di sini juga ada analisis target laba. Cost volume profit dapat digunakan untuk menentukan volume penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai target laba. Unit penjualan untuk mencapai target, rumusnya yaitu unit penjualan sama dengan beban tetap ditambah target laba dibagi margin kontribusi per unit. Ada juga penjualan untuk mencapai target sama dengan beban tetap ditambah target laba dibagi rasio CR. Di sini juga ada margin keamanan atau margin of safety, yaitu merupakan alat yang dapat memberikan informasi tentang berapa besar volume penjualan yang dianggarkan atau hasil penjualan tertentu boleh turun agar perusahaan tidak menderita kerugian. Rumusnya yaitu persentase margin keamanan sama dengan margin keamanan dengan satuan uang dibagi total penjualan yang dianggarkan, atau bisa juga MS, yaitu simbol dari persentase margin keamanan sama dengan SB, simbol dari margin keamanan dalam satuan keuangan dibagi SBA atau total penjualan yang dianggarkan. Di sini terdapat contoh margin keamanan. PT Adrabis merencanakan penjualan produk sebanyak 500 juta pada saat BEP sebesar 300 juta. Hitunglah berapa nilai batas keselamatan penjualan produk tersebut. Jawabannya yaitu MS sama dengan SB dibagi SBE. SB-nya yaitu 500 juta, SBE-nya 300 juta. MS sama dengan 500 juta dibagi 300 juta dikali 100% sama dengan 167%. Ini artinya penjualan yang dibudgetkan atau direncanakan nilainya 167% dari nilai BEP-nya. Dengan demikian, perusahaan masih aman ketika penjualan turun sampai 66,67% dari penjualan titik impasnya atau BEP-nya. Dengan demikian, batas maksimum penurunan penjualan perusahaan adalah 66,67% dikali 300 sama dengan 200 juta rupiah. Berikut adalah margin keamanannya yaitu 200 juta rupiah. Cukup sekian presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.